Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Delvia Pembaile. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang glandula mammae. Apa glandula mammae itu? Simak berikut ini. Oke, glandula mammae atau disebut juga dengan payudara wanita, yaitu kelenjar subkutan, kelenjar di bawah kulit, di depan toraks, di depan dada yang berbentuk kerucut. Mulai tumbuh sejak minggu ke-6 masa embrio. Jadi sejak dalam kandungan, payudara ini mulai tumbuh tepatnya pada kehamilan usia 6 minggu. Nah, dia berkembang ketika pubertas. Jadi pada perempuan, ketika memasuki masa menstruasi, mulai haid, dia mulai berkembang. Jadi dia sebelumnya itu payudara laki-laki dan payudara wanita perempuan itu sama bentuknya ya. Selanjutnya berjumlah sepasang kiri dan kanan, berukuran tidak sama antara satu orang dengan orang lain, ukurannya berbeda, bahkan ukuran payudara kiri dan kanan kadang-kadang berbeda ukurannya. Selanjutnya beratnya kurang lebih dari 200 gram, itu normalnya. Menjadi lebih berat ketika dia hamil, menjadi 600 gram, karena payudara mulai berkembang, dipersiapkan untuk memproduksi ASI, dan pada saat menyusui menjadi lebih berat lagi sekitar 800 gram karena sudah mulai memproduksi ASI. Oke, selanjutnya komposisi glandula mammae yaitu kelenjar lemak, kelenjar eksokrin, dan jaringan ikat. Nah, kelenjar lemak di sini yang paling besar ya, menyusun payudara ini. Jadi sekitar 80-85% payudara ini disusun oleh kelenjar lemak. Sisanya dilanjutkan oleh kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang akan memproduksi ASI, kemudian jaringan ikat. Di sini pada payudara terdapat ligamentum, gunanya untuk menempelkan atau memfiksasi payudara untuk tetap menempel pada dinding otot dada. Selanjutnya kita masuk pada fungsi glandula mammae. Nah, fungsinya yaitu yang utama adalah menyusui. Di sini dalam arti menyusui dari memproduksi ASI sampai menyalurkan ASI kepada bayi. Selanjutnya kita masuk pada letak payudara. Letak payudara secara anatomis ya. Di sini untuk menggambarkannya lebih jelas saya sertakan gambar. Nah, bisa kita lihat ada gambar mammae dari depan dan dari lateral atau dari samping, dipotong dari samping ya. Selanjutnya yang pertama, mammae ini terletak di ventral musculus pectoralis major yang terdapat di dinding toraks anterior. Jadi di ventral itu di depan otot dada. Jadi kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini ada ini dinamakan dengan musculus pectoralis major atau otot dada besar yang merah-merah ini ya. Kemudian kita lihat ini adalah payudara. Jadi letak payudara adalah di depan dari otot ini, otot musculus pectoralis major. Atau kita lihat dari gambar di samping ini mungkin lebih jelas, ini payudara kita. Kemudian ini adalah otot pectoralis major. Ya, otot dada yang besar. Oke. Jadi bisa terlihat dengan jelas bahwa mammae ini berada di depan otot dada besar ya. Selanjutnya terletak setinggi kosta 2 hingga kosta 6. Kosta adalah tulang rib atau tulang iga ya, lebih dikenal dengan tulang iga. Jadi terletak setinggi tulang iga 2 hingga tulang iga ke-6. Tapi dikembalikan lagi setingginya ini sesuai dengan besar payudara masing-masing perempuan karena berbeda-beda ukurannya. Jadi kira-kira dia setinggi iga 2 sampai iga 6. Selanjutnya terletak dari pinggir sternum sampai linea axillaris medialis. Jadi kita lihat ini ada tulang sternum, tulang pipi yang berada di depan dada namanya tulang sternum. Kemudian mammae ini berada di pinggir tulang sternum.
Jadi di pinggir di lateral tulang sternum sampai dia melintang sampai ke linea axillaris medialis atau bagian ketiak depan agak ke bawah ya. Selanjutnya kita masuk pada batas-batas payudara. Nah, batas superior itu atau batas atasnya itu adalah klavikula atau iga kedua sampai iga ketiga ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa tergantung masing-masing besarnya payudara perempuan. Jadi semakin besar payudaranya, batas atasnya itu semakin naik bisa sampai ke tulang klavikula. Tapi normalnya sih dia berada di iga 2 sampai iga 4. Tulang iga 2 sampai tulang iga 3 ya maksudnya. Selanjutnya batas inferior itu terletak pada iga 4 sampai iga 7. Jadi batas inferior itu batas bagian bawahnya, dia terletak pada iga 4 sampai iga 7. Atau lebih tepatnya dia terletak pada inframammary crest atau garis lingkar kulit bawah payudara. Kemudian batas medialnya itu pinggir sternum, seperti sudah dijelaskan tadi pada pinggir tulang sternum. Kemudian batas lateralnya adalah pada garis axillaris anterior, ya, garis ketiak yang depan agak ke bawah. Ini ya, pada gambar sudah jelas. Oke, selanjutnya kita masuk pada female breast anatomy atau anatomi payudara wanita. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu payudara bagian luar dan payudara bagian dalam. Nah, kita lihat di gambar, payudara bagian luar ini artinya adalah bagian payudara yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya, secara langsung bisa kita lihat. Jadi ada bagian-bagiannya seperti korpus, puting susu, areola. Sedangkan payudara bagian dalam adalah payudara yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang. Jadi dia berada di bawah kulit di bagian dalam sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Oke, kita mulai dari payudara bagian luar dulu ya. Oke. Payudara bagian luar kita mulai dengan korpus payudara. Korpus payudara adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara. Jadi dia badannya payudara. Yang membesar itu adalah korpusnya atau badannya. Kemudian kita masuk pada papila atau puting susu atau nipple ya. Nah, dia merupakan tonjolan di puncak mamae bagian depan dan berpigmentasi. Letaknya setinggi dengan kosta 4. Jadi, puting susu ini atau papila ini adalah tonjolan di puncak mamae. Ya, kan tadi mamae berbentuk kerucut. Jadi, paling puncak itu adalah puting susunya. Nah, puting susu ini berpigmentasi atau warnanya lebih gelap dari kulit warnanya ya. Kemudian setinggi dengan kosta 4. Ini kita bisa lihat tulang iga keempat. Jadi di atas ini ada tulang iga 1, 2, 3 dan ini adalah tulang iga keempat. Jadi dia setinggi dengan tulang iga keempat. Oke, selanjutnya kita masuk pada areola. Areola merupakan area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna lebih gelap. Nah, jadi ini areola ya, dia melingkar, berada di sekitar puting susu. Dia juga berpigmentasi, warnanya lebih gelap dari sekitarnya atau dari kulit. Kemudian di areola ini terdapat tonjolan-tonjolan halus diakibatkan oleh kelenjar areola di bawahnya. Nah, kelenjarnya ini bernama kelenjar Montgomery. Nanti akan kita bahas lebih dalam pada slide berikutnya ya. Selanjutnya kita masuk pada payudara bagian dalam. Kita mulai dengan jaringan adipose atau jaringan lemak. Nah, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar payudara wanita ini terdiri dari jaringan lemak. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, ini jaringan lemaknya, ya, jaringan adiposenya ini. Nah, jadi ada stroma-stromanya, stroma ini yang berwarna lebih terang, ya agak kuning terang, ini adalah stromanya yang merupakan bagian dari kelenjar lemak. Jadi semakin besar payudara seorang perempuan berarti kelenjar lemaknya semakin banyak.
Nah, jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Lanjut kita masuk pada sinus lactiferus. Ini ya sinus lactiferusnya. Di dalam areola terdapat saluran-saluran melebar disebut sinus lactiferus yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya jika ada rangsangan maka air susu dikeluarkan untuk bayi. Nah, kita lihat pada gambar. Ini adalah sinus lactiferus atau biasa dikenal dengan ampula lactiferus atau bisa disebut dengan gudang ASI. Jadi setelah ASI diproduksi, disimpan dulu di sinus lactiferus ini yang jaringan melebar ini di bawah areola. Jadi ini puting susu, ini areola, di bawahnya adalah sinus lactiferus. Jadi sebelum ASI disalurkan ke bayi, disimpan dulu di sinus lactiferus. Setelah bayi menghisap puting susu, jadi ada rangsangan kepada otot-otot di sekitar sinus lactiferus sehingga berkontraksi dan mengalirkan ASI ke puting susu sehingga bisa dihisap oleh bayi. Ya, selanjutnya ductus lactiferus. Ductus merupakan saluran yang menghubungkan lobus dan lobulus. Saluran ini berperan menyalurkan ASI yang telah diproduksi. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang sinus. Nah, sebelum ke sinus, kita ada ductus lactiferus. Ya, jadi setelah ASI diproduksi, melewati dulu ductus lactiferus, baru kita ke sinus atau ampula. Selanjutnya kita masuk pada tubulus lactiferus. Nah, tubulus lactiferus adalah saluran kecil yang berhubungan dengan alveoli sebagai pengalir air susu menuju ductus lactiferus. Jadi dari alveoli atau penghasil air susu ibu, jadi dia ke tubulus, lalu ke ductus, terakhir dia ke sinus. Selanjutnya kita membahas lobus dan lobulus. Lobus merupakan kumpulan dari lobulus. Nah, kita lihat pada gambar. Lobulus ini adalah ini ya, kayak buah anggur. Nah, ketika dia membentuk jadi sekumpulan dinamakan lobus. Ya, jadi dinamakan lobus. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sebelah sini mungkin lebih jelas. Jadi bagian yang kecil-kecil ini adalah lobulus. Ketika dia bersatu dan berkumpul dinamakan lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 15-20 lobus. Ya, jadi lobulus merupakan kelenjar susu yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveoli. Jadi ternyata kita bahas pada alveoli ya. Jadi tadi sudah disebutkan sebelumnya. Lobus adalah kumpulan dari lobulus. Nah, ternyata lobulus juga ini merupakan kumpulan dari alveoli. Kita lihat pada gambar, ini adalah lobulus, kemudian ini adalah lobulus. Nah, ternyata di dalam lobulus ada alveoli, kayak kecil-kecil ya dia berjumlah kantong-kantong kecil ya, dia berjumlah ratusan untuk memproduksi ASI. Nah, bagian alveoli yang memproduksi ASI itu namanya asinus alveoli. Oke. Kemudian kita lanjut pada otot myoepitel. Nah, di sekitar alveoli ini banyak terdapat otot myoepitel. Nah, myoepitel ini disebut juga sel keranjang berada di sekeliling alveoli. Jika sel-sel ini dirangsang oleh hormon oksitosin, maka akan berkontraksi sehingga mengalirkan air susu. Ya, jadi rangsangan di sini seperti saya katakan tadi adalah hisapan dari bayi. Oke, selanjutnya, jadi kita runtut ya. Jadi dari diproduksinya ASI sampai bisa masuk ke mulut bayi itu, jadi sebelumnya di sini ada alveoli. Ada alveoli. Kemudian dia memproduksi ASI dibantu oleh otot myoepitel. Kemudian dia membentuk lobulus. Lobulus membentuk lobus.
pembentuk lobus. Nah, di sini kita tadi sudah dijelaskan bahwa payudara wanita itu 15 sampai 20 lobus. Jadi ini sekitar 15 sampai 20 lobus ya jumlahnya. Nah, setelah itu dia mengalir ke tubulus, air susu ini mengalir ke tubulus, kemudian mengalir ke ductus sampai ke ampula atau sinus disimpan, kemudian mengalir melalui puting susu dan dihisap oleh bayi. Seperti itu ya. Lanjut kita masuk pada ligamen Cooper. Nah, ligamen Cooper tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa ligamen Cooper ini masuk pada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat yang ada di payudara namanya ligamen suspensorium Cooper atau lebih dikenal dengan ligamen Cooper. Bisa dilihat di gambar, ini adalah ligamennya. Nah, fungsi ligamen adalah mempertahankan konturnya dan mempertahankan posisinya. Jadi, mempertahankan agar tetap menempel posisinya di otot dada. Lebih tepatnya menempelnya itu di fasia. Jadi, fasia itu adalah lapisan pembungkus otot. Ini kan ada otot pectoral, musculus pectoralis major. Nah, ada pembungkusnya namanya fasia. Disitulah dia menempel. Ligamen ini memfiksasi payudara dengan menempel pada fasia. Selanjutnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada vena, ada arteri. Kita bisa lihat di gambar yang arteri berwarna merah dan venanya berwarna biru. Pembuluh darah juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara, kemudian bertugas memasuk nutrisi yang dibutuhkan oleh alveoli atau oleh payudara untuk memproduksi ASI. Kemudian kita masuk pada kelenjar getah bening. Jadi di payudara itu ada beberapa kelenjar. Yang pertama itu kelenjar getah bening, merupakan cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik yang membawa sel-sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Pembuluh limfati dari masing-masing payudara berhubungan satu sama lain. Nah, pada gambar kita lihat yang warna hijau ini adalah sistem limfatik ya, atau kelenjar getah bening. Yang gunanya sudah dijelaskan tadi adalah untuk melawan infeksi. Baik infeksi yang terjadi di payudara itu sendiri, jadi ada sel-sel untuk melawan infeksinya, maupun infeksi yang ada di dalam tubuh yang bisa berimbas pada payudara. Ya, ini kita lihat pembuluhnya itu bersambung ya dari payudara satu ke satunya. Selanjutnya kita masuk pada kelenjar Montgomery. Yang tadi sudah dibahas sedikit kelenjar Montgomery, yaitu kelenjar yang berada di areola, merupakan tonjolan-tonjolan kecil ya. Ini kelenjar Montgomery merupakan kelenjar-kelenjar kecil yang berada di sekitar puting dan areola payudara. Kita lihat di gambar bagian luar, dia seperti ini, ada tonjolan-tonjolan kecil. Kalau bagian dalamnya kita lihat, ini adalah puting, kemudian ini areola. Nah, di bawah areola itu ada kelenjar Montgomery. Nah, fungsinya di sini adalah kelenjar Montgomery ini mengeluarkan minyak. Jadi, sehingga membuat puting susu ini tidak lecet atau selalu lembab. Kemudian salah satunya juga berfungsi sebagai antibakteri. Jadi kelenjar minyak yang diproduksi, yang dikeluarkan itu salah satunya juga untuk membunuh bakteri. Selanjutnya adalah fisiologi glandula mamae. Jadi kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan mamae yang berfungsi atau dipersiapkan untuk menyusui. Oke, selanjutnya glandula mamae mulai berkembang saat pubertas dan perkembangannya distimulasi oleh estrogen yang berasal dari siklus seksual wanita bulanan dengan menambah deposit lemak untuk memberi massa pada payudara. Oke, pertumbuhan glandula mamae yang lebih besar terjadi pada kehamilan. Nah, jadi ketika seorang perempuan mulai mengalami fase masa menstruasi, jadi setiap bulan ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini yang akan menambah deposit lemak,
kemudian menjadikan payudara semakin lama semakin besar, semakin membesar karena ada pertumbuhan jaringan, ada pertumbuhan dan perkembangan duktus-duktus di dalamnya. Kita bahas lebih lanjut. Nah, pada kehamilan pertumbuhan mamanya menjadi lebih besar lagi. Nah, tadi kan sudah dari saat dia hamil, dia sudah mulai membesar. Nah, ternyata pada saat hamil dia lebih besar lagi. Nah, di sini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertumbuhan duktus dan perkembangan sistem lobulus. Nah, estrogen disekresikan oleh plasenta yang mempengaruhi sistem duktus payudara untuk tumbuh dan bercabang. Jadi ketika sebelum hamil, duktus dan lobulus itu sudah ada, tapi dia belum banyak dan belum berkembang. Nah, ketika sudah mulai hamil, tubuh memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang mengakibatkan duktus-duktus itu semakin banyak, semakin bertumbuh dan bercabang-cabang, yang otomatis alveolinya juga bertambah dan lobulusnya juga bertambah, sehingga massa dari payudara itu terlihat lebih besar, lebih berkembang lagi. Stroma payudara juga bertambah besar yang sebagian berisi lemak. Ketika duktus berkembang juga terjadi pertumbuhan lobulus payudara. Terjadi pertunasan alveolus dan perkembangan sifat-sifat sekresi dari sel-sel alveoli disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron. Oke. Walaupun hormon estrogen dan progesteron menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan jaringan payudara, tapi hormon-hormon ini menyebabkan alveoli tidak mensekresi air susu. Jadi, hormon estrogen dan progesteron juga berfungsi untuk memblok supaya alveoli belum memproduksi air susu. Jadi, dia diproduksi pada saat waktunya tepat ketika ibu mulai mau menyusui. Ya, pada saat setelah persalinan, hormon estrogen dan progesteron dan estrogen mulai menurun, makanya alveoli mulai mensekresikan atau memproduksi air susu. Nah, ditambah dari rangsangan isapan bayi sehingga mengalirkan air susu keluar. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.